Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Senin bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1444 Hijriah. Kita memulai pelajaran di program Rumah Bahasa Arab dalam bidang ilmu nahwu, yang mana ini adalah dijadikan sebagai dasar buku pertama yang kita pelajari dalam cabang ilmu nahwu. Dan kita dalam ilmu nahwu di program Rumah Bahasa Arab itu lebih banyak bukunya dibandingkan dengan ilmu shorof. Ilmu shorof hanya ada 2 buku, sementara ilmu nahwu itu kalau dalam program setahun target kita adalah sampai mutammimah, yaitu buku ketiga. Di atas buku ini nanti ada syarah matan jurmiyah, kemudian mutammimah. Jika masih ada waktu, biasa kita tambah qawaidul i'rab buku keempat, atau langsung kita lanjut dengan qatur nada kalau masih ada waktu yang tersisa. Yang jelas ini adalah buku pertama yang kita pelajari di perjalanan kita dalam ilmu nahwu. Kita membaca buku Al-Miftah fi Ilmi Nahwi, kunci dalam ilmu nahwu, yang insyaallah ta'ala di buku ini kita akan mengetahui bab-bab dasar dalam cabang ilmu nahwu serta istilah-istilah yang mendasar dalam bidang ilmu nahwu. Dalam bidang ilmu nahwu. Dan nanti insyaallah ta'ala di pertemuan lagi juga di jam berikutnya kita akan membuka mulai juga ilmu shorof insyaallah ta'ala. Tentunya yang dasar juga dari ilmu shorof. Yang dasar juga dari ilmu shorof. Buku ini kita pilih untuk dasar karena pertama, ilmu nahwu itu ilmu yang sangat luas, sangat banyak istilahnya. Oleh karena itu kita butuh hal yang mendasar dulu, yang pendek, yang sangat kita butuhkan dulu sebagai orang yang baru pertama sekali belajar ilmu bahasa Arab. Karena ilmu bahasa Arab itu ilmu yang luas, ilmu yang dalam, karena dia adalah ilmu alat untuk banyak hal. Ilmu alat untuk banyak perkara yang terkait dengan bahasa Arab. Dia terikat dengan hadits, terikat dengan tafsir, terikat dengan pembahasan-pembahasan fikih, dan terikat dengan pembahasan-pembahasan lain yang terkait dengan bahasa Arab. Maka kita butuh mempelajarinya dari hal yang paling kecil
baru nanti kita naik ke yang lebih tinggi. Kita naik ke yang lebih tinggi. Kita sudah maklumi bersama bagaimana kedudukan ilmu bahasa Arab dalam syariat. Ya, nanti kita akan tahu sebagiannya ketika kita mempelajari buku-buku yang lebih tinggi. Di dasar ini cukup kita mengetahui bahwa bahasa Arab itu adalah dengan mempelajarinya berarti kita mempelajari bahasa Al-Quran. Yang kedua, bahasa Arab dengan mempelajarinya berarti kita mempelajari bahasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, belajar bahasa Arab dengan mempelajarinya berarti kita pelajari bahasanya generasi terbaik dari umat Islam, yaitu bahasanya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Oleh karena itu, para ulama dari kalangan sahabat sampai masa kita sekarang ini sangat menganjurkan kita untuk belajar bahasa Arab, bahasanya Al-Quran, bahasanya Nabi kita Muhammad SAW, dan bahasanya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita di dalam mempelajari buku ini ada dua bahasa untuk nahwunya. Yaitu ada bahasa Arab dan sudah ada terjemahannya di bawah. Jadi kalau terkait dengan arti kata itu tidak perlu ditulis artinya. Yang antum perlu tambah nanti kalau ada faedah atau ada pencontohan selain di buku. Karena dalam buku ini kita hanya contohkan sedikit. Karena dia buku ringkasan. Buku yang pendek. Tidak mencontohkan dengan contoh yang banyak. Jadi kalau ada tambahan contoh di papan atau tambahan penjelasan, itu yang butuh dicatat. Adapun terjemahan dari apa yang ada dalam kitab ini atau buku ini berupa bahasa Arabnya tidak perlu ditulis karena sudah ada terjemahannya di bawah. Sudah ada terjemahannya di bawah karena ada dua bahasa yang dipakai. Bahasa Arab dan bahasa Indo. Kita langsung lanjut dan masuk di pertemuan pertama ini di pendahuluan kunci ilmu nahwu. Di pendahuluan kunci ilmu nahwu di halaman 1. Pendahuluan kunci ilmu nahwu. Yaitu sebelum kita masuk, kita membutuhkan pendahuluan, muqaddimah. Ya, tentang apa yang kita akan pelajari. Tentang apa yang kita akan pelajari. Di situ dikatakan alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Segala puji bagi Allah Rabb alam semesta. Salawat dan salam atas Rasul Allah, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, atas keluarganya, para sahabatnya, dan siapa saja mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Ini hanyalah pendahuluan singkat yang berisi pujian kepada Allah dan salawat serta salam kepada nabinya, para sahabat, dan mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Amma ba'd, adapun setelah itu, fa inna ilman nahwi ilmun syarif. Sungguh ilmu nahwu itu adalah ilmu yang mulia. Ini pendahuluan langsung singkat. Pernyataan pendek berdasarkan pandangan terhadap buah dari ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu adalah ilmu yang mulia. Karena nanti ada buahnya yang disebutkan setelahnya. Ilmu wasilatin. Ini pernyataan kedua. Ilmu nahwu ini adalah ilmu wasilah. Dia hanya tangga untuk naik ke sesuatu yang ingin kita pahami
ke sesuatu yang ingin kita tahu. Dia ilmu wasilah, pengantar, bukan tujuan pokok. Jadi bukan tujuan kita belajar nahwu terus selesai. Enggak. Ini hanya tangga yang kita bisa pakai untuk menaiki banyak perkara. Kita bisa naik ke hadis tafsir Quran, kita bisa naik ke hadis Nabi, kita bisa naik ke fikih, naik ke pembahasan akidah tauhid, naik ke pembahasan-pembahasan yang sangat banyak. Jadi ini pernyataan kedua. Dia ilmu yang mulia, tapi dia bukan pokok tujuan. Dia hanyalah wasilah, pengantar. Yatawassalu biha, yang akan tersampaikan dengan sebabnya jika seorang mempelajarinya, ila syai'ain, kepada dua perkara muhimmain, penting. Ketika kita belajar ilmu nahwu, maka kita akan sampai ke dua perkara penting. Ini dua perkara ini bukan pembatasan, tapi ini yang paling penting dari semuanya. Pertama, pahamu kitabillah. Dengan memahami ilmu nahwu, maka kita akan paham Al-Quran. Ketika seorang hafal Quran tanpa ada ilmu nahwu, maka tidak mungkin dia paham tentang apa yang dia hafal, tentang apa yang dia baca dari kitabullah. Tapi kalau dia paham ilmu nahwu, maka dia akan paham kitabullah. Itu perkara yang tentunya sangat penting. Dengan ini ilmu nahwu itu ilmu syarif. Dengan ini ilmu nahwu itu menjadi ilmu yang mulia. Karena kita pahami bagaimana kemuliaan memahami Al-Quran. Belajar saja Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, itu sudah menjadi orang terbaik. Sebagaimana yang kita maklumi dari hadits Nabi SAW. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, belajar bahasa Arab termasuk belajar Al-Quran. Dia menjadi ilmu yang mulia. Ilmu yang mulia. Ini yang pertama. Yang kedua langsung wa sunnati rasulihi. Dan kita akan disampaikan kepada memahami sunnah Rasulnya. Sudah saya isyaratkan tadi di awal bahwa Rasul kita bahasanya itu bahasa Arab. Nabi kita Muhammad SAW bahasa beliau adalah bahasa Arab. Anda mungkin kita pahami kalau tidak paham kaidah bahasa Arab. Nah, kaidah bahasa Arab itu ada di nahwu. Ada di nahwu. Maka dengan memahaminya kita akan memahami sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fahaman sohihan, dengan pemahaman yang benar. Dengan pemahaman yang benar. Nah, ini butuh. Ya, kita mengetahuinya. Banyak pemahaman terkait dengan kitabullah, terkait dengan sunnah Rasulullah. Ya, banyak pemahaman. Di antara sebab kesalahan mereka memahami adalah karena tidak tahu ilmu nahwu. Karena tidak tahu ilmu nahwu. Karena dia nanti kita akan dikasih tahu tujuan dan fungsi daripada ilmu nahwu. Setelah ini pendahuluan. Fungsi dan tujuan daripada ilmu nahwu nanti adalah dia membuat kita mengetahui kaidah. Dengannya kita bisa mengetahui harokat, baris dari setiap kata bahasa Arab. Terkait dengan akhirnya. Dan harokat akhir itu menentukan makna. Harokat akhir dari setiap kata itu menentukan apa? Makna yang terkandung di dalamnya. Nanti akan ada contoh. Ya, nanti akan ada contoh.
setelah kita nanti tahu apa itu ilmu nahwu. Apa itu ilmu nahwu? Dengan mengetahui barisnya nanti yang dijelaskan dalam ilmu nahwu, maka kita akan memahami kalam itu dengan pemahaman yang benar. Tapi kapan kita tidak tahu ilmu nahwu, maka bisa saja kita memahaminya dengan pemahaman yang tidak benar. Karena kita tidak tahu kedudukan sebuah kata itu dalam kalimat. Ya, sebuah kata itu dalam kalimat. Nanti insya Allah kita bisa mencontohkannya ketika kita sudah memasuki pembahasan pengertian ilmu nahwu. Yang jelas untuk tahap awal ini, fungsi ilmu nahwu adalah untuk memahami kitabullah, memahami Al-Quran, dan sunnah Rasulnya Muhammad SAW dengan pemahaman yang benar. Dengan pemahaman yang benar. Ini yang pertama. Yang kedua, iqamatul lisan alal lisanil arabi. Dengan belajar ilmu nahwu, kita bisa membiasakan lisan kita di atas lisannya orang Arab. Karena kalau kita tidak belajar ilmu nahwu, kita akan menyusun kalimat tidak sesuai dengan susunan yang disusunkan oleh orang Arab. Tapi kalau kita tahu ilmu nahwu, maka kita bisa membiasakan lisan kita sesuai dengan orang Arab ucapkan. Sesuai dengan yang orang Arab ucapkan. Yang mana ucapan orang Arab inilah alladzi bihi nuzzila kalamullahi azza wajal. Yang mana dengannya lah, yaitu dengan lisan Arab, Al-Quran itu diturunkan. Al-Quran itu tidak turun dengan bahasa Latin. Al-Quran itu tidak turun dengan bahasa Latin. Tapi dia turun dengan bahasa apa? Bahasa Arab. Artinya kalau kita nanti terbiasa dengan berucap, ya, dengan ucapan Arab yang fasih, yang sesuai dengan susunan yang telah ditentukan oleh orang Arab, maka kita berarti akan terbiasa dengan kalamullah. Ia akan terbiasa dengan kalamullah, Al-Quran. Ya, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dua alasan ini, saya katakan setelahnya, walidzalika kana fahamu ilmin nahwi amron muhimman jiddan. Oleh karena itulah, adalah memahami ilmu nahwu itu perkara yang penting sekali. Memahami ilmu nahwu itu perkara yang penting sekali. Karena dengannya kita bisa memahami kalamullah. Dengannya kita bisa memahami sunnah Rasulullah. Dengannya kita juga bisa memahami ucapan Arab. Serta bisa kita berucap dengan ucapan yang sesuai dengan aturan orang Arab. Ketika kita berbahasa Arab. Nah, ini penting sekali berarti. Kalau seandainya kebutuhan kita terhadap ilmu nahwu ini adalah hanya terbatas pada yang pertama saja, itu sudah cukup menunjukkan pentingnya. Karena kita semua wajib memahami Al-Quran. Kita semua wajib memahami sunnah Rasulullah SAW. Dan kewajiban itu tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan mempelajari sebabnya. Yaitu ilmu nahwu. Terkait dengan susunan kalimat dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab. Ini penting sekali. Kalau kita mau menjelaskan alasan-alasan kenapa harus kita belajar bahasa Arab, itu akan panjang. Tapi di sini hanya sekedar pendorong kita, penyemangat kita bahwa ini ilmu nahwu adalah ilmu yang sangat penting. Karena dengannya kita bisa memahami Al-Quran. Dengannya kita bisa memahami hadits Nabi dengan pemahaman yang benar. Dengannya, dan ini juga banyak orang awam, ya,
mau belajar ilmu nahwu dengan alasan kedua. Dengan alasan kedua. Ya, yaitu mau berbahasa Arab dengan bahasa yang fasih. Nah, ini namanya tujuan pendek, tapi itu juga termasuk tujuan orang belajar bahasa Arab. Mereka ingin pintar bahasa Arab. Makanya mereka belajar ilmu nahwunya. Mereka belajar ilmu nahwunya. Tapi kita naikkan levelnya menjadi itu kedua. Tujuan pertama kita adalah paham Quran, paham hadis Nabi SAW. Supaya kenapa harus kita bertujuan dengan tujuan pertama, kemudian setelah itu yang kedua. Karena kalau kita bertujuan dengan yang kedua saja, itu belum bernilai ibadah. Belum bernilai ibadah. Tapi kalau kita tujuannya adalah dengan yang pertama, yang kedua itu hanya ikut, maka itu akan bernilai ibadah. Oh, ini saya belajar nahwu supaya saya paham Quran. Memahami Quran adalah ibadah. Memahami Quran adalah apa? Ibadah. Ini kita harus lebih tinggi daripada keumuman orang yang mau belajar bahasa Arab. Daripada keumuman orang yang mau belajar bahasa Arab. Ini yang disebutkan. Kemudian setelah itu dikatakan walakinna, akan tetapi ilman nahwi fi awwalihi sa'bun. Akan tetapi ilmu nahwu pada awalnya adalah sulit. Sebagaimana nanti antum akan alami. Jika antum adalah orang yang baru mulai hari ini belajar ilmu nahwu, bukan orang yang sudah lama belajar, maka nanti antum akan rasakan bagaimana sulitnya ini buku pertama. Ya, bukan halaman pertama, tapi sulit buku pertama. Ya, karena semuanya dasar dari awal, dari sekarang ini sampai nanti tamat buku pertama ini. Ya, nanti antum akan rasakan bagaimana sulitnya. Iya, karena ini memang kenyataan. Iya, pada awalnya ilmu nahwu itu akan sulit untuk dipahami, untuk dipelajari. Di awal inilah nanti kita akan diuji. Siapa yang mampu bersabar, bertahan, dan siapa yang tidak mampu. Dan siapa yang tidak mampu bersabar dan bertahan. Karena memang saya katakan langsung di awal, di pendahuluan ini. Ini ilmu yang mulia. Ini adalah ilmu yang utama. Tapi kemuliaan dan keutamaan ini, itu tidak mudah. Awalnya akan sulit. Awalnya akan sulit. Memang saya katakan di awal. Awalnya akan sulit. Supaya nanti teman-teman yang ikut belajar, apakah secara langsung ataupun secara online, paham betul bahwa ini butuh kita korbankan pikiran kita, waktu kita untuk mempelajari awalnya. Karena awalnya susah, sulit. Banyak sekali istilah yang harus kita hafal. Banyak sekali istilah yang harus kita pahami. Banyak sekali teori yang harus kita praktekkan. Itu masalahnya. Istilah harus kita pahami, harus kita hafal namanya, dan harus kita praktekkan teori yang disampaikan. Sehingga awalnya akan sulit. Tapi wafi akhiri sahlun. Tapi pada akhirnya akan mudah. Kalau antum bersabar, mengulang, memahami buku pertama ini, maka buku kedua itu akan mudah. Buku ketiga lebih mudah lagi. Buku keempat akan lebih mudah. Serta nanti buku-buku yang berikutnya, sampai yang paling tinggi, itu akan mudah. Bahkan bukan hanya buku nahwu nanti yang antum akan rasakan kemudahannya. Kalau antum sudah paham dan mampu, ini di awal. Bahkan antum akan dimudahkan buku-buku lain. Selain nahwu. Selain nahwu. Ini yang disebutkan. Awalnya ilmu nahwu itu susah. Tapi pada akhirnya akan mudah.
Wa qad muthila bi baitin min qasab. Ini contoh disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin ketika beliau mensyarah Matan Jurumiyah, buku nahwu dasar juga. Ketika beliau mensyarah Matan Jurumiyah, buku nahwu dasar, beliau membuat contoh ini. Ya, sungguh ilmu nahwu ini karena sulitnya di awal dan mudah pada akhirnya, itu telah diperumpamakan dengan ya bait sebuah rumah min qasab yang terbuat dari permata. Yaitu maksudnya diperumpamakan dengan rumah yang sangat mewah. Rumah yang sangat indah. Rumah yang sangat indah. Ini ilmu nahwu. Tapi wababuhu min hadidin. Akan tetapi pintunya dari besi. Rumahnya bagus, rumahnya cantik. Semua yang dibutuhkan ada di dalamnya. Tapi dia pintunya terbuat dari besi. Artinya apa? Yaitu annahu sa'bud dukhul fi. Yaitu maksudnya adalah sulit untuk masuk di dalamnya. Kita melihat dari luar, Masya Allah. Kita ingin. Kalau antum kabarkan ke orang bahwa paham Quran itu indah. Paham hadis itu sangat nikmat. Paham tafsir, paham fikih itu indah. Tapi masalahnya pintunya harus tahu bahasa Arab. Orang kalau mendengarkan keutamaan Quran, hadis, itu dia ingin sekali. Sangat mau, muncul semangatnya. Tapi kalau dibilang harus belajar bahasa Arab, muncul di situ susah. Itu harus kita mondok, harus kita ini, harus kita itu. Kan begitu orang. Artinya apa? Inilah hakikatnya ini ilmu. Hakikatnya ini ilmu. Rumahnya indah. Maksudnya Quran, hadis, fikih, tafsir. Bagus. Tapi pintunya besi. Maksudnya pintunya harus nahwu. Iya. Susah masuk. Karena pintunya adalah pintu besi. Walakin akan tetapi. Idza dakhal tapi. Kalau kamu sudah masuk di dalamnya. Sahula alaika kullu syai'. Akan mudah bagimu segala sesuatu. Susah masuk. Tapi kalau sudah masuk. Semuanya akan dimudahkan. Semuanya akan dimudahkan. Tapi sebelum masuk ya kita harus ketuk dulu pintunya. Iya kan? Artinya harus belajar. Harus belajar. Karena innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu dengan belajar. Laisa bittamanni wal amani. Bukan hanya sekedar berangan-angan saja. Dia mau pintar tapi hanya menghayal. Hanya menghayal, tidak datang belajar, tidak mendengarkan pelajaran. Iya, itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau antum mau mudah memahami nanti ya sesuatu, maka harus antum berani mengetuk pintunya, mendatanginya, mempelajarinya. Kalau dibukakan nanti di buku pertama ini, kalau kita dibukakan pemahaman, alhamdulillah. Berarti terbuka pintunya. Tapi kalau belum dibuka, maka kita harus bersabar untuk menunggu mengetuknya lagi sampai dibukakan. Sampai dibukakan. Kalau buku pertama ini belum terlalu paham, lanjut buku kedua, ketuk lagi kedua kalinya. Belum juga terlalu paham, lanjut di buku ketiga, ketuk lagi ketiga kalinya. Belum juga paham, lanjut lagi di buku keempat. Sampai paham. Harus mengetuknya terus. Harus mengetuknya terus. Nah ini adalah kuncinya. Buku pertama ini adalah kuncinya. Minimal kita sudah punya kuncinya. Nanti bisa dibuka atau tidak, itu kan urusan dari atas. Urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pemahaman ilmu itu haknya Allah untuk berikan kepada kita. Saya hanya sebagai sebab.
antum bisa paham. Antum juga duduk di tempat ini hanya sebagai sebab. Hanya sebagai sebab untuk masuknya ilmu. Tapi masuk atau tidaknya ilmu itu urusannya Allah. Iya, urusannya Allah. Oleh karena itu setiap orang yang belajar itu berbeda-beda. Karena ini bukan urusannya pengajar, bukan urusannya pelajar. Bukan. Paham kan? Kalau ada nanti orang yang sudah paham, itu di atas. Jangan dia banggakan dirinya. Bukan pemahaman dirinya sendiri. Itu karena Allah beri. Tapi kalau ada yang belum paham, jangan bosan. Allah mau melihat perjuangan kita untuk memahami ini ilmu. Untuk memahami ini ilmu. Dibutuhkan kehadiran terus menerus. Karena Allah akan melihat kita bukan dengan satu kali hadir, dua kali hadir. Tapi dengan keseriusan, kesungguh-sungguhan. Nah, ini yang harus dipahami. Oleh karena ini walihada yambagi lil insan. Oleh karena ini alasan inilah ilmu nahwu itu adalah susah awalnya. Tapi pada akhirnya akan mudah. Oleh karena itu sepantas bagi seorang ayyahriso untuk bersemangat ala ta'allumi mabadihi untuk mempelajari mabadi'nya. Pondasi dasarnya. Awal-awalnya. Ya ilmu dasar dari ilmu ini. Iya. Mempelajari awalnya hal yang paling pertama, yang paling mendasar. Iya. Lihat orang sekolah, harus tahapnya ibtidaiyah. Mabadi, dia harus masuk SD dulu. Tidak ada itu orang langsung bisa SMA. SD dulu, bahkan sekarang orang TK dulu. Baru naik ke SD, baru bisa SMP, baru bisa apa? SMA, baru bisa kuliah. Kan begitu? Sama ini juga. Iya, kalau antum mau memahami ilmu nahwu harus mulai dari mabadi'nya, mulai dari dasarnya. Mulai dari dasarnya. Mulai dari ilmu-ilmu yang mendasar. Hatta yashula alaihil baqi. Hingga nanti dimudahkan baginya sisanya. Yaitu ilmu-ilmu yang selanjutnya. Yang selanjutnya. Ini pendahuluan singkat ya yang saya berikan di buku kunci ilmu nahwu. Ya, berisi pujian kepada Allah, salawat dan salam kepada nabinya, kemudian pernyataan terkait dengan kedudukan ilmu nahwu, dia ilmu yang mulia, terus yang kedua dia hanya ilmu wasilah, ya, yang akan mengantarkan kita untuk memahami Al-Quran dan hadis, membiasakan lidah kita dengan lidahnya orang Arab, tapi terus juga saya ingatkan ilmu nahwu ini ya susah bersamaan dengan pentingnya kita pahami, dia susah. Tapi kesusahannya, kesulitannya hanya di tahap awal, ya, di tahap yang ilmu dasar. Nanti kalau kita sudah dibukakan pemahaman terhadap ilmu yang dasar, maka kita akan ya diberikan kemudahan untuk ilmu setelahnya. Untuk ilmu setelahnya. Berikutnya kita setelah pendahuluan itu, kita sudah masuk sekarang dalam pembahasan apa itu ilmu nahwu. Iya, apa itu ilmu nahwu yang kita akan pelajari selama program ini. Apa itu ilmu nahwu yang kita akan pelajari selama program di Rumah Bahasa Arab ini. Mulai dari hari ini 17 Syawal sampai nanti pertengahan Sya'ban. Karena kita akan pelajari ilmu nahwu ini panjang bentang waktunya. Dan mulai dari hari ini sampai nanti pertengahan Sya'ban yang akan datang. InsyaAllah ta'ala. Iya. Ilmu nahwu. Apa itu ilmu nahwu? Ini dasar yang harus kita tahu di awal. Di awal. Dikatakan ilmu nahwi huwa ilmun bi usulin.
Mustambatotin min kalamil arabi. Yu'rafu biha ahwalu awakhiril kalimi fi hali tarkibiha. Ini pengertian ilmu nahwu. Kalau ditanya apa itu ilmu nahwu? Inilah hakikatnya. Ilmu nahwu itu adalah sebuah ilmu biusul yang mempelajari usul, pokok-pokok, ya, dasar mustambatoh yang diambil min kalamil Arab, dari ucapannya orang Arab. Jadi orang Arab itu dia berbahasa Arab salikot. Sudah dari lahir. Dia diajarkan oleh ibu bapaknya untuk ngomong Arab. Seperti kita. Dari lahir kita diajarkan untuk ngomong bahasa kita, bahasa Indonesia. Jadi orang Arab ngomong dari kecil, mereka ucapkan itu adalah sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Cuman mereka enggak bilang ini kaidahnya ini. Enggak, mereka langsung saliko, tabiatnya langsung dari lahir mereka ucapkan. Kita gimana cara mengetahui? Yaitu dengan mempelajari kaidah. Kalau dia ngomong begini, ini bentuk. Nah, itu dipelajari di mana kaidahnya? Ulama bahasa mencantumkannya dalam ilmu al-Arabiyah. Ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab itu ada 12. Ada 12 cabang. Ilmu bahasa Arab itu ada 12 cabang. Salah satu cabangnya ilmu nahwu. Yang berisi kaidah, pokok, dasar yang diambil dari ucapan orang Arab. Iya. Membahas apa? Apa yang dia mau? Apa yang nanti kita akan ketahui dari kaidah itu. Karena ini ada 12 cabang. Tentunya dia hanya membahas satu cabang saja. Karena ini satu cabangnya. Ilmu nahwu. Apa yang dia bahas? Yu'rafu biha. Fungsinya ini. Dikenal dengannya. Yaitu dengan ilmu nahwu ini. Ahwal. Keadaan. Awakhir. Akhir. Al-kalim. Kata. Fi hali tarkibiha, ketika dia tersusun. Jadi dia hanya membahas keadaan akhir. Dia hanya membahas apa? Keadaan akhir. Jadi huruf terakhir saja yang dia bahas. Karena cabang ilmu bahasa Arab kan ada 12. Ini hanya mengurus satu saja. Yaitu harokat huruf terakhir. Contoh dulu. Misal contoh. Ja'a Muhammadun. Ra'aitu Muhammadan. Marortu bi Muhammadin. Perhatikan fokus pada kata Muhammad. Di contoh pertama. Muhammadun. Contoh kedua. Muhammadan. Contoh ketiga. Muhammadin. Pertanyaan kita, kenapa pertama dun? Kenapa yang kedua itu dan? Tidak samakan saja dengan dun yang pertama. Kenapa di contoh ketiga malah din? Tidak disamakan saja dengan contoh pertama yaitu dun saja semuanya. Paham pertanyaannya? Apa jawabannya? Ini dibahas di ilmu nahwu. Nanti antum bisa jawab. Saya baca dun karena ini. Saya baca dan karena ini. Saya baca din karena ini. Sekarang tak bisa dijawab. Kenapa harus dibaca dun? Tidak mungkin kita bisa jawab. Kalau kita tidak belajar ilmu nahwu. Tidak mungkin. Kalau ada orang bisa jawab tanpa belajar ilmu nahwu. Saya kasih hadiah. Siapa yang belum pernah belajar? Baru hari ini. Kita coba yang paling pertama angkat.
Kenapa dun? Tidak tahu. Kalau dan, din, tidak mungkin tahu. Siapa yang bisa bilang saya tahu? Wah, luar biasa itu. Berarti dia lahir sudah belajar nahwu di dalam perut. Paham kan? Berarti di dalam perut ibunya sudah bilang al-kalamu huwal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i al-kalima qaulun mufrad fa'il ismarfu waqa ba'dal fi'il ma'lum. Mungkin ibunya sudah ejakan itu di perut. Sehingga dia tahu keluar, oh Muhammadun fa'il. Muhammadan maf'ulun bi. Muhammadin karena ada bi. Kan begitu kan? Tapi syahid kita sekarang, kita bukan untuk menjawab itu. Kita sekarang mau menekankan ilmu nahwu itu dia bahas apa. Kita belum mau jawab ini karena kita belum belajar. Sekarang ini adalah kita masuk dalam tahap awal. Ketika ditanya, apa itu ilmu nahwu? Oh, dia bahas kaidah pokok. Dengan mempelajarinya, kita bisa tahu harokat akhir. Tahu harokat ya? Baris terakhir. Dari kalimat bahasa Arab ketika dia tersusun. Kita bisa mengetahui harokat akhir dari kalimat bahasa Arab ketika dia tersusun. Seperti dalam contoh tadi. Nanti Muhammadun bisa diganti dengan kata lain. Muhammadun bisa diganti dengan kata Zaid, kata Bakar, kata Ali, Anas, bisa. Bisa ganti dengan manusia, bisa juga ganti dengan hewan, bisa juga ganti dengan benda mati, bisa semuanya. Antum bisa katakan ja'a asadun, ro'aitu asadan, marortu bi asadin. Tadi Muhammad, sekarang Asad. Oh Asad, dia baca dun, baca din, baca dan. Kenapa itu? Nah, inilah ilmu nahwu. Nanti antum akan dikasih tahu. Dibaca dun karena sebagai ini. Dibaca dan karena ini. Baca din karena ini. Jadi nanti ada alasannya. Kita membacanya. Paham kan? Ada alasannya kita membacanya. Paham ini ilmu nahwu? Jadi dengan mempelajari ilmu nahwu, kita akan mengetahui harokat akhir dari setiap kata. Adapun harokat sebelum akhir, itu bagiannya ilmu lain. Karena ilmu bahasa Arab ada 12. Jadi masing-masing punya fokus. Ilmu nahwu fokusnya adalah harokat akhir. Baris dari setiap huruf terakhir. Dari setiap kata. Itu fokusnya nahwu. Kalau sebelum akhir fokusnya siapa? Nanti kan ada 12. Ada 12 cabang ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab. Salah satu cabangnya ini ilmu nahwu. Fokusnya adalah harokat akhir dari setiap kata bahasa Arab. Ya, harokat akhir dari setiap kata bahasa Arab. Terus di awalnya dikatakan ilmun bi usul mustambato min kalamil Arab. Ilmu yang berisi pokok-pokok kaidah yang diambil dari ucapan orang Arab. Berarti nanti di sini maksudnya antum bisa tergambar di sini. Ini ilmu nahwu isinya hanya teori, bukan praktek. Kalau antum dapatkan prakteknya, itu dalam satu contoh saja, 2 contoh saja, atau 3 contoh saja. Atau kalau sulit memahaminya akan ditambah contoh ke-4, contoh ke-5. Karena ini isinya bukan praktek. Isinya ilmu nahwu ini berisi apa? Usul. Hal-hal yang pokok, teori. Hal-hal yang pokok, teori. Dalam praktek. Jadi di sini nanti dalam ilmu nahwu ini kita akan diberikan teori dalam membaca akhir sebuah kata di bahasa Arab. Semuanya berisi teori. Mulai dari hari ini sampai nanti halaman terakhir. Sampai nanti
Halaman terakhir isinya hanya teori bagaimana membaca harokat akhir sebuah kata. Bagaimana membaca harokat akhir setiap kata. Inilah yang disebut dengan ilmu nahwu. Ilmu isinya hanya usul, pokok kaidah yang diambil dari ucapan orang Arab. Diambil dari ucapan Arab. Dengan mengetahuinya nanti kita mempelajarinya, maka kita akan memahami dan mengetahui harokat akhir dari seluruh kata dalam bahasa Arab. Kita bisa tahu, ketika kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa tahu kenapa dibaca alhamdu. Lillahi kenapa dikasra. Sementara di kata lain Allahu, di kata lain Allaha, di sini dibaca Allahi. Robbi kenapa dibaca Robbi, padahal di tempat lain dibaca Robbu, tempat lain dibaca Robba. Al-alamina kenapa dibaca al-alamina? Ya. Kenapa pakai ya? Kenapa tidak pakai waw saja al-alamuna? Karena di tempat lain juga ada al-alamuna. Ya kan? Ini al-alamina. Nah, di ilmu nahwu kita akan tahu. Di ilmu nahwu kita akan tahu. Ini untuk awal dan pertemuan pertama kita. Dan insya Allah kita lanjutkan di pertemuan besok. Ini baru awal-awal ya. Buku pertama ini kita akan ambil sedikit demi sedikit. Ya, yang penting bisa dipahami. Terkait dengan aturan pelajaran bagi santri, ya, punya beban untuk murojaah, mengulang pelajaran karena akan ditanya besok. Jadi setiap yang diambil hari ini akan ditanya besoknya. Akan ditanya besoknya. Kemudian yang kita ambil 4 kali pertemuan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, itu akan ditanyakan hari Senin semuanya. Jadi seperti itu. Untuk santri harus antum pahami bahwa aturan kita dalam belajar nahwu ini untuk santri yang tinggal di dalam, yang kita ambil di hari ini akan ditanya besok. Kemudian yang kita ambil Senin sampai Kamis akan ditanya hari Senin. Akan ditanya hari Senin. Jadi kalau tidak murojaah sedikit-sedikit yang diambil setiap hari, maka akan berat beban untuk hari Senin. Karena kita akan mengulang lebih banyak. Ini untuk santri. Iya. Yang kedua untuk ikhwan luar yang mustami, yang tidak tinggal di dalam, ya, disarankan untuk murojaah, untuk mengulang-ulang pelajaran yang diambil hari ini sebelum datang besok, tapi tidak ditanya. Itu saja bedanya. Ya, tidak ditanya besoknya. Tidak ditanya besoknya. Itu untuk ikhwan luar. Ya, tapi secara kewajiban ya atau hak untuk memahami pelajaran semuanya sama. Kalau ada ikhwan luar yang belum paham, boleh bertanya. Boleh bertanya. Sebagaimana santri juga boleh bertanya. Karena pada dasarnya untuk awal ini saya ingatkan, saya kasih tahu bahwa rumah bahasa Arab itu sebenarnya pesantren luar. Baru 3 tahun ini tahun ketiga ada yang menginap. Jadi sebenarnya rumah bahasa Arab hanya pesantren luar. Pesantren untuk ikhwan luar. Orang-orang yang tidak bisa mondok. Dia pada dasarnya dibuat untuk orang-orang yang tidak bisa masuk pesantren. Tidak bisa mondok karena dia kerja, karena dia sibuk. Tapi dia mau belajar bahasa Arab. Sehingga cuman di tahun 2 tahun, kemudian ini tahun ketiga, dimudahkan ada yang menginap. Jadi secara hak untuk memahami pelajaran sama untuk di dalam, yang tinggal di dalam dan tinggal di luar. Bagi ikhwan luar yang belum paham pelajaran boleh bertanya. Boleh
bertanya. Sebagaimana santri boleh angkat tangan belum paham. Jadi nanti kalau anak tanya sudah paham, kan hari ini ringan. Hanya pendahuluan dan ilmu nahwu. Tapi mulai dari besok itu mulai berat. Mulai berat insya Allah. Sehingga ketika saya tanya nanti apakah dipahami. Kalau paham, kalau diam berarti saya anggap paham. Kalau belum paham jangan pernah malu bilang saya belum. Jangan pernah malu bilang saya belum. Tidak apa-apa. Enggak usah malu. Karena semuanya sebenarnya tidak paham. Cuman ada yang malu, ada yang iya juga sudah paham sedikit. Iya. Jadi bagi yang tidak paham jangan pernah malu bilang saya belum paham. Jangan pernah malu jangan pernah malu bilang saya belum paham. Tidak ada masalah. Daripada kita tumpuk yang tidak dipahami sehingga hari ini ada satu masalah, besok lagi satu masalah, lusa lagi satu masalah. Berakhir buku tertumpuk banyak masalah yang tidak dipahami. Maka jangan biarkan yang tidak dipahami itu untuk bertumpuk. Bertanya saja langsung. Bukan aib, tidak apa-apa. Iya, tidak apa-apa. Nanti jangan bilang kasihan Ustadz. Jangan, memang tugasnya kita. Yang kasihan itu kalau nanti saya jadi tukang batu. Iya, kasihan karena tidak ada orang yang mau diajar. Karena kenapa? Orang tidak datang belajar karena tidak paham. Iya kan? Iya. Ini yang saya ingatkan di awal. Mumpung kita pertemuan pertama. Alhamdulillah, jadi jangan lupa mulai besok itu kita sudah mengulang. Itu sudah kita mengulang belajar. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta